Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat dan baik, jumpa lagi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu akan menyajikan materi tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup bagian pertama. Materi untuk kelas 9. Tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan salah satu teori tentang atom dengan benar. 2. Memberi contoh model molekul dengan benar berdasarkan lambang molekul. 3. Memberi contoh atom-atom yang terdapat dalam suatu molekul beserta jumlahnya dengan benar. 4. Memberi contoh ion dengan benar. 5. Menjelaskan salah satu contoh peranan elektron dalam kehidupan dengan benar. 6. Menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari suatu atom yang diketahui nomor atom dan masanya dengan benar. Partikel. Partikel adalah bagian dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel terdiri dari atom, molekul, dan ion. Pengertian atom. Atom merupakan bagian suatu partikel zat yang sangat kecil. Sebagai contoh, proses fotosintesis. Karbon dioksida CO2 ditambah dengan air H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan oksigen O2 dan glukosa C6H12O6. Glukosa C6H12O6 merupakan molekul yang tersusun atas atom-atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Klorofil tersusun atas atom-atom seperti karbon C, hidrogen H, oksigen O, magnesium Mg, dan nitrogen N. Pengertian molekul. Dua atau lebih atom-atom dapat membentuk ikatan yang disebut dengan ikatan kimia. Sebagai contoh adalah model karbon dioksida sebagai berikut. Dan model air H2O sebagai berikut. Gabungan dari satu atau lebih atom-atom penyusun melalui ikatan kimia inilah yang disebut dengan molekul. Molekul dibedakan atas. Molekul unsur. Contoh, hidrogen H2 terdiri dari 2 atom H. Oksigen O2 terdiri dari 2 atom O. Molekul senyawa contoh karbon dioksida terdiri atas 1 atom C dan 2 atom O. H2O2 terdiri dari 2 atom H dan 2 atom O. Molekul unsur atau senyawa yang terbentuk dapat mengalami perbedaan sifat dari unsur atom-atom penyusunnya. Contoh, 1. Rambut sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya yaitu karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. 2. Tulang mempunyai sifat berbeda dengan unsur penyusunnya yaitu kalsium Ca, fosfor F, dan oksigen O. Perubahan sifat suatu molekul dapat terjadi secara kimia maupun fisika. Perubahan sifat suatu molekul dapat terjadi karena 1. Perbedaan susunan zat-zat pembentuknya. 2. Jumlah dan jenis atom penyusun yang berbeda. 3. Perbedaan ikatan atau susunan molekul-molekul penyusunnya. Partikel subatomik terdiri atas proton, mengandung muatan positif, neutron, tidak bermuatan,
elektron mengandung muatan negatif. Perhatikan gambar model atom. Dalam hal ini contohnya adalah model atom helium. Di dalam atom terdapat inti atom. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron yang di sekitarnya berada pada lintasannya bergerak elektron. Perkembangan teori atom. Teori atom John Dalton. Atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Teori atom Joseph John Thomson. Atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Teori atom Rutherford. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Teori atom Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut dengan kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Perhatikan gambar. Teori atom modern atau mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton P, neutron N, dan elektron E. Proton dan neutron membentuk inti yang padat yang disebut dengan nukleus atau dalam hal ini disebut juga inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut dengan orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Perhatikan gambar. Dalam hal ini, atom tidak terdapat lintasan elektron, tetapi yang terlihat adalah awan elektron. Pengertian ion. Ion adalah atom atau molekul yang memperoleh atau kehilangan satu atau lebih elektron, sehingga jumlah elektron tidak sama dengan jumlah proton. Proses pembentukan ion disebut dengan ionisasi. Contoh ion Na positif, Cl negatif, OH negatif, CO3 2 negatif. Peranan elektron dalam kehidupan. Contohnya adalah mikroskop elektron. Pada mikroskop elektron, berkas elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. Perbesaran mikroskop elektron diakibatkan oleh pendeknya panjang gelombang elektron. Panjang gelombang elektron 100.000 kali lebih kecil panjang gelombang cahaya. Menggunakan lensa elektromagnet untuk memfokuskan berkas elektron pada objek yang diamati. Sinar X atau sinar Ronsen merupakan sinar radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang pendek, yaitu 10⁻⁻10 meter. Dihasilkan oleh elektron-elektron yang tereksitasi dalam atom yang kemudian meloncat dari kulit atom luar ke kulit atom yang lebih dalam.
dapat membuat plat film dan menghasilkan gambar dari objek yang tidak tembus pandang. Nomor atom dan nomor massa. Atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah subatom yang berbeda. Atom suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton merupakan nomor atom suatu unsur. Nomor massa ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Rumus: nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Lambang atom dapat dinyatakan dengan X, A, Z. Keterangan: X sama dengan nama unsur, A nomor massa, dan Z nomor atom. Contoh soal. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron pada atom C 12,6. Penyelesaian: diketahui nomor atom sama dengan 6, nomor massa sama dengan 12. Ditanya, A berapa jumlah proton, B berapa jumlah neutron, dan C berapa jumlah elektron. Jawab: A jumlah proton sama dengan nomor atom, maka jumlah proton sama dengan 6. B. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang jumlah proton. Jumlah neutron sama dengan 12 kurang 6, maka jumlah neutron sama dengan 6. C. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka jumlah elektron sama dengan 6. Jadi jumlah proton sama dengan 6, jumlah neutron sama dengan 6, dan jumlah elektron sama dengan 6. Demikian anak-anak, materi hari ini Ibu sajikan. Kiranya cukup sekian. Terima kasih diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.